Jejak sejarah tertinggal di Dusun Mangir Tengah, Bantul, Yogyakarta. Inilah sisa peninggalan Ki Ageng Mangir Wadabaya, seorang tokoh kontroversial pada masa Panembahan Senopati, penguasa Mataram di abad 16 silam. Ada bagian sejarah saat Ki Ageng Mangir dianggap sebagai pemberontak, hingga dia dirayu oleh putri Panembahan Senopati agar tunduk pada Mataram. Mbak Sunjaya, sebenarnya Ki Ageng Mangir itu siapa sih, Mbak? Ki Ageng Mangir itu adalah cucu Brawijaya kelima atau Raja yang buruk dari anak nomor 26. Mbak tahu Resto Pembayun? Iya. Itu siapa? Pembayun itu adalah putra Panembahan Senopati atau cucu Ki Ageng Giring. Yes. Terus apa benar si Resto Pembayun ini dulu disuruh menyamar menjadi lecek untuk masuk ke kerajaannya Mangir? Memang betul itu. Dia jadi lecek penari dengan. Dan ini ada kaitannya di desa itu, desa sekarang dinamakan Girangarjo, itu pedukuhan yang dulu di mana Pembayun dengan segala krunya itu ada di situ untuk supaya dekat semuanya. Terus akhirnya Ki Ageng Mangir jatuh cinta sama Resto Pembayun. Iya, ya karena dilihat ini kok sekali menarik, dan memang itu umpannya Panembahan Senopati untuk bagaimana untuk menaklukkan Mangir anak pusakanya. Juga ada riwayat kesaktian senjata pusaka Ki Ageng Mangir. Apakah semua cerita itu terungkap di lokasi ini? Pemirsa, saat ini kami sudah berada di suatu tempat di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Konon kabarnya tempat ini sempat menjadi petilasan Ki Ageng Mangir, seorang penguasa di wilayah Mangir. Namun sampai saat ini cerita tersebut masih simpang siur. Nah, bagaimana cerita sebenarnya? Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kira-kira apa yang bisa kita ungkap dari tempat ini Pak Hakim? Ya, memang cukup menarik ya tentang sejarah Ki Ageng Mangir yang begitu banyak diketahui oleh masyarakat Jawa pada khususnya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita coba menelusuri lebih lanjut tentang sosok beliau gitu, dan apa yang terjadi di masa pemerintahan beliau memimpin desa Mangir ini. Namun tetap saja ketika kita dalam melakukan mediumisasi informasi-informasi yang kita dapatkan, jangan dijadikan sebagai sandar kebenaran gitu. Kita tetap kebenaran kita adalah apa yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Ini hanya sebuah wawasan yang mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita ambil dari interaksi-interaksi kita dengan makhluk gaib. Ini contohnya, ini ada tanah yang wangi. Tanah yang wangi. Begini yang masih sekarang sudah 400 tahun. Masih tetap wangi tanahnya. Wangi-wangian. Tapi kalau dibiarkan habis dimintai. Jadi ini tengah ini Entong itu apa ya? Kamar tengah. Ini tempat pusakanya yang dikenal baru kelinting itu. Iya. Namanya baru kelinting. Masih ada. Tombak itu ya. Tombak baru kelinting. Karena ya, mudah-mudahan nanti coba bisa kita ungkap. Ada mas. Keren orang. Jangan lari, ini aja. Tiba-tiba, seseorang sudah kehilangan kendali. Panjenengan sinten nggih? Simbah Bali. Simbah Bali. Kenapa sih nama Anda kok Simbah Bali? Apa ada hubungan dengan Pulau Bali? Ya rumahku tadinya di Bali. Terus sekarang? Ya karena aku sendiri mendapat suatu wangsit untuk menjaga peninggalan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Maaf, kalau ini Simbah Bali berarti tadi yang kita tadi ngobrol bukan? Yang pemilik lokasi di sini ya? Apa mengikuti pemilik lokasi ini? Karena beliau juga mendapat julukan yang sama. Iya. Apa hubungannya
Ki Ageng Mangir sama Bali, Mbah? Tadi aku sendiri sudah bilang karena aku mendapat wangsit untuk menjaga susah-susah peninggalan Ki Agengku. Oh gitu. Tapi memang betul di sini lokasi kediaman beliau. Iya, ini petilasan. Tapi dulunya ini dijadikan sebagai Tempat untuk tempat tinggal, tempat kediaman. Apa betul begitu, Mbak? dahulunya itu banyak peninggalan Ki Ageng Mangir di sini. Iya. Terus sekarang apa namanya? Nah itu tinggal semua sisa-sisa batu. Oh, ada yang ke kali Progo sini nih, yang dekat sini. Yang buang itu siapa, Mbak? Di zaman Mataram kerajaan dulu. Oleh tentaranya. Di sini katanya ada namanya Batu Gilang. Bisa diceritakan nggak, Mbak, itu Batu Gilang itu apa, Mbak? Ini itu fondasi ini. Fondasi apa itu, Mbak? Untuk bangunan supaya kuat itu. Fondasi pilar. Lah, memang itu dijadikan bangunan apa, Mbak, di situ dulunya itu? Ini saja belum ada. Dulunya ini kan kebun-kebun. Nah, kalau Ki Ageng Mangir sendiri anak dari Majapahit Brawijaya kelima. Dan Anda tahu tentang sejarah Ki Ageng Mangir? Ya, dia dibunuh oleh siapa? Ya, sama itu yang bernama Senopati Mataram itu. Oh, Panembahan Senopati. Ya. Bukannya Panembahan Senopati itu mertuanya dia sendiri, Mbak? Kan bisa, Pak, mertua membunuh mantunya sendiri gitu. Ya bisa saja kalau merebut suatu kerajaan tahta. Itu sosok Ki Ageng Mangir gimana sih postur tubuhnya? Tinggi, berbadan besar. Nah, si Ki Ageng Mangir itu gimana ceritanya bisa sampai sini, Mbak? Dulunya seperti apa ceritanya? Beliau dulunya melarikan diri karena diserbu oleh tentara dari Demak. Selain Mbak, siapa yang mendapatkan amanah untuk menjaga barang-barangnya Ki Ageng Mangir? Hanya saya sendiri. Tuh, dan Anda sendiri punya anak buah untuk membantu atau meringankan beban Anda itu? Enggak ada. Terus ketika Ki Ageng Mangir datang ke sini gitu, apa yang beliau lakukan di sini pertama kali? Aku enggak mau cerita panjang lebar. Nanti saja biar beliau bercerita dengan sesosok manusia yang lain. Ada makhluk yang akan menceritakan? Iya, begitu maksudku. Anda itu yang tadi di pohon itu, Mbak? Cahaya itu? Benar itu, Mbak? Ya kalau mau ambil saja, ada kok. Apa itu? Apanya yang diambil? Ali-ali. Emang tersimpan juga benda-benda pusaka di sini? Ya enggak banyak. Kan kata Mbak dijaga, masa Mbak mau dikasih ke kami? Ya enggak barangkali. Emang boleh diambil kayak gitu, Mbak? Ya kalau memang sudah diizinkan, enggak apa-apa. Kalau sudah ingin tahu saja, enggak apa-apa. Oh. Iya. Ki Ageng Mangir kan punya satu tombak yang sangat sakti katanya. Itu anaknya. Oh, anaknya. Nah, jadi ya, Gimana ceritanya kok bisa anak menjadi tombak? ya itu anaknya itu yang berubah jadi tombak. Iya, maksudnya ceritanya bagaimana kok bisa? Ya, aku enggak mau cerita panjang lebar ya. Yang jelas itu anaknya. Ya, setelah lahir itu ular. Nah, nanti dia akan mempunyai suatu kesaktian. Namanya Ki Bagus Baru Kelintang. Memang ibunya Baru Kelintang siapa, Mbak, namanya, Mbak? Lupa sudah tua. Nah, apa? Seorang ratu juga Dia ibunya. putri dari raja. Raja mana, Mas? Ya, Gilang. Ki Ageng Mangir itu nama sebenarnya apa itu nama samaran aja? Radian Bumi Sani. Kemudian kok bisa berubah jadi Ki Ageng Mangir itu setelah kejadian apa, Mbak? Ceritanya panjang. Terus tadi Anda kenapa tiba-tiba masuk? Ya, untuk memperkenalkan diri pada kalian. Tapi Mbak nggak suka mengganggu ya, Mbak, ya, di sini, Mbak? Kalau Mbak Tanyakan saja sama orang nggak mengganggu dari dulu. Oke deh, Mbak, kalau gitu. Ya, semuanya itu ada 1, 2, 3 itu ada keturunan 3. Ada 1 sampai 3 Demangir itu. Ya, Demangir itu dikubur dengan demang. Demang dikuburnya. Nah, itu tuh saya mau tanya tuh. Aku mau pulang. Balik. Udah nyentuh sekali, udah Di mana sekali. kuburannya itu? Di kota gede. Saya pernah dengar itu makamnya Ki Ageng Mangir itu setengah jasadnya dimakamkan di dalam keraton, terus setengah yang lain di luar keraton. Oh iya. Sebenarnya ada di mana, Mbak? Ada di mana itu? Aku udah tahu sekali. Tapi nanti ada yang mau cerita.
Ada. Dia itu siapa, Mbak? Ya nanti tanyakan saja ya. Ada pesan lagi nggak, Mbak? Pesannya sama warga di sini. Iya, sama warga di sini. Biar aku tentram. Aku sendiri senang ini dirawat tapi udah. Aku udah lelah sekali mau tidur. Iya, Mbak. Maaf ya, saya ada kekurangannya ya. Ya, makasih, Mbak. Sama-sama, Mbak. Tak lama, makhluk ini pergi. Kami bermaksud melanjutkan mediumisasi. Tadi sangka justru orang lain yang kerasukan. Ada siapa? Aku otak kangku, Oh, kami datang ke sini tidak bermaksud untuk mengganggu. Jadi kami ke sini hanya untuk mengetahui sejarah tentang Ki Ageng Mangir. Apakah itu? kok apa ya? Anda punya nama? Siapa nama Anda? Assalamualaikum Sintan. Pusakanya siapa? Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Seperti apa pusaka yang Anda jaga itu? Ya. Ya. Makhluk ini malah seperti menantang. Apa kita pernah ketemu? Awakmu wis weruh. Aku manggon ing pusaka apa? Wes, opo karepmu rene? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Maksud kami ke sini hanya ingin mengetahui sejarah tentang Ki Ageng Mangir. Kowe pengen weruh cerita kabeh? Iya. Iso nakloke aku. Tak critake marang sira. Apa bisa kita bicara saja gitu? Jangan ada perkelahian gitu? Boleh kita ngobrol saja? Asal. Gimana Pak Ageng? Ada berantem? Sini aja. Yang lain, Jangan marah-marah dong. Kita kan mau ngomong baik-baik, ngobrol aja ya. Boleh nggak? Nggak usah pakai berantem. Kalau boleh saya tahu, posisinya di mana sih pusakanya? Ono ing gunung lor kono kowe ngerti tim. Gunung apa namanya? Kita dikunjang kanjing. Oh, Gunung Merapi. Masuk. Ntar dulu dong. Sabar. Kalau saya bisa mengalahkan Anda mau bercerita gitu. Iya. Awakmu cewek, aku ning kene kabeh kudu ketakat atuh. Tiba-tiba, dua makhluk datang bersamaan. Ya, pemirsa, ketika Pak Ageng sedang bertarung dengan makhluk yang masuk, tiba-tiba ada dua makhluk lain masuk di antara penonton. Jadi ada penonton yang tiba-tiba kemasukan. Kita belum tahu siapa yang masuk. Kita lihat. Perhatian kami terbelah di antara dua mediator. Mediator ini tampak gagah di ketinggian. Ajaran kang jaga pusaka wonten mriki. Nggih. Pusaka ingkang wonten pundi? Sayang, dia enggan bicara. Mandhap kemawon. Sekarang sinten iki? Kenapa tiba-tiba masuk? Aduh, kalian bisa bicara? Mbah. Mbah Miko piantun Said. Panjenengan saged bantu kita cerita tentang lokasi menika, Mbah. Saged, Mbah? Kalau gitu wujud panjenengan itu kados napa, Mbah? Terus
ada yang Anda jaga. Sementara mediator ini seperti hendak menunjukkan sesuatu. Oh, datang mereka penjara nggak pun deh. Ini kira penjara mereka. Dia pun apa mbak? Pun joko batu. Oh, dia menjaga batu. Ngerian dan sondingnya di Ageng Selon. Ageng Selon Itu apa hubungan dengan Ki Ageng Mangir? Ageng Selon itu. Oh, satu ini ya. Ki Ageng Selon itu teman seperguruannya Ki Ageng Mangir. Nggak tahu nih mbak. Terus mbak Niki? Terus waktu kuwi ke karo sekolah nang Mangir. Singgah kene-kene aku kon nunggu. Lah wadene apa kok diparengke Ki Ageng Mangir? So, to ya tikung. Kang rotiknya. Dan Anda penghuni batu tersebut? Jadi, nunggu. Oh, Apa sih yang membuat seseorang itu bisa rendah hati lantaran memegang batu tersebut? Itu apa yang menyebabkannya itu? Mengalis lo, batu itu tiarani. wonten pesan apa mbak? Tak kembar kami itu mbak? Iya. Apa lagi? Iya. Batu ini cacai sono. Batunya ada 9. Lajeng? Suci karena tinggal dulu. Yang satu harus diberikan kepada orang. Di parengke sinten mbak? Oh, ingkang becik niku wau. Wah, sing becik kata terus pundi mbak? Waktu ini sing Ngapunten mbaknya atas. oh iya. Oh iya. Yang jenengan puro iku tunggang di panen jenengan boten napa-napa. Di kejauhan, raga Umi seperti dikuasai makhluk lain. Bapak sekolah mana? Iya. Bapak Bali mana? Gak dipanggil Pak. Salaman lampu. Salaman dengan. Lampu tembak lampu. Pusakanya itu tombaknya itu. Oh, tombak jeng. Cek ini. Anda bisa pakai bahasa kami? Itu bahasa apa itu? Oke, kita ke sana dulu. Tombak. Mengetahui pustaka di sini. Jangan disampaikan karena saya melihat. Iya, Mama. Sampaikan ada di antaranya yang menginginkan benda-benda di sini. Oh, tapi kalau sekedar ingin tahu sejarahnya nggak apa-apa. Ada ingin tahu, Iya. tapi ada di antaranya mereka kotor. Yang penonton maksudnya mbak. Mereka kotor. Ada di lemari saya, nggih. Anda ini siapa sih Bisa sebenarnya? kita ngobrol enak. Ngobrol enaknya duduk ya, boleh ya? Mau kemana? Duduk sini aja yuk. Mau kemana? Jangan sini aja. Biar enak ngobrolnya.
dalam tubuh Umi memaksa makhluk pengganggu ini pergi. Pemirsa, ini nampaknya antara yang jaga pusaka dengan orang yang jahat itu sedang berantem gitu. Karena dia tadi menyerang si Mbah Bali yang punya amanah menjaga tempat ini. Melebar. Sini. Minta maaf. Mbak. Tadi dia tiba-tiba menyerang Simbah. Kemudian yang masuk ke raganya Umi marah. Dia suruh minta maaf ke Simbah. Sekarang Simbah lagi panggil, kasihan Simbah udah tua ditubruk kayak gitu. Kasihan. Cerita sama saya. Apa yang Anda cari? Anda mencari siapa? Tiba-tiba Umi lari meninggalkan kami. Ada tisu. Anda siapa tadi? Bisa duduk santai. Badannya berasap aja kan? Jangan melukai atau merusak. Awas. Sekarang, apa yang dilakukan makhluk ini? Kapan bisa kita mulai untuk berdialog? Kapan kita boleh ngobrol? Saya harus ikut menari? Saya ikut nari, tapi setelah ini kita ngobrol. Ngobrol di mana enaknya? Sini yuk, duduk yuk. Penghulunya mana penghulunya? Aduh. Yuk, saya Ratna. Apa hubungannya dengan Ki Ageng Mangir? Sebenarnya Anda siapa sih? Bisa diceritakan tentang sejarah Ki Ageng Mangir? Apa betul beliau keturunan Raja Kerajaan Majapahit? Terus, apa benar di sini ada tempat tinggal Ki Ageng Mangir? Kalau Anda sendiri mungkin punya nama lain? Bertanya sepertinya tahu sesuatu. Ada Pak Bayun? Iya. Jadi pertanyaan pertama begini, apa betul Ratno Pembayun itu anak seorang raja? Raja Boleh, siapa? nah, boleh kami tahu nama rajanya? Kemudian bagaimana ceritanya Ratna Pembayun bisa bertemu dengan Ki Ageng Mangir?
Sudah melihat bukan? Melihat apa? Tarian saya? Jadi Anda bertemu dengan Ki Ageng Mangir pada saat Anda sedang menari. Kemudian Ki Ageng Mangir jatuh cinta pada Anda, begitu? Benar. Lalu apa yang terjadi? Menikah. Padahal Anda kan anak seorang raja yang, kalau tidak salah sejarah yang pernah saya pelajari, Raja Panembahan Senopati itu adalah musuh dari Ki Ageng Mangir, betul? Dia mengenal saya hanya seorang gadis penari. Lalu, emang ada kejadian yang memilukan sehingga Anda meneteskan air mata? Saya hanya ingin membantu orang tua saya, membantu kerajaan saya. Saya tidak mengenal cinta, saya tidak mengenal kasih sayang. Maka dari itu saya membantu itu sebagai penakluk seorang Ki Ageng Mangir. Kenapa Ki Ageng Mangir harus ditaklukkan? Karena kerajaanku membutuhkan wilayah ini. Dulu apa wilayah ini apa namanya? Di sini tempat tinggal Ki Ageng Mangir bersama rakyatnya. Apa namanya? Kerajaan Langit. Kenapa Mataram harus melebarkan wilayahnya ke daerah sini? Karena Raja Mataram mendapatkan waktu agar dia harus menghancurkan Mangir beserta pusakanya, juga rakyatnya. Kenapa Ki Ageng Mangir menolak bergabung dengan kerajaan Mataram? Karena mereka berbeda pendapat Soal tentang keyakinan yang raja itu hormati dan patuhi melebihi Tuhannya sendiri. sementara yang diyakini Ki Ageng Mangir adalah Tuhannya baru pusakanya. terus bagaimana itu ceritanya Ki Ageng Mangir bisa ditaklukkan itu? Anda mendengar dan Anda mengetahui pusaka apa yang dimiliki oleh Ki Ageng Mangir, kan? Namanya adalah Ki Bagus Baru Klinting. Apa sih sebenarnya hebatnya pusaka itu apa? Sangat hebat. Mungkin Anda mengetahui tempat yang ditancapkan oleh tombak itu menjadi air. Rawa Pening maksud Anda? Benar. Apa hubungannya? Tempat itu diberikan oleh Baru Klenting ketika Baru Klenting usia sudah tua, maka ia mencari keturunannya. Jadi Rawa Pening Dan dia sampai ke tempat ini untuk menyerahkan tombak Nogo Sakti itu kepada Ki Ageng Mangir Wanabaya. Tombak itu bukan wujud dari seorang anak. Itu hanya mitos yang saya dengar bahwa Baru Klinting itu anaknya. Kenapa Panembahan Senopati ingin menghancurkan Ki Ageng Mangir hingga dia mengirimkan seorang wanita penggoda kepada Ki Ageng Mangir? Kenapa emangnya? Pusaka apa yang dimiliki oleh Panembahan Senopati? Tahu? Enggak tahu. Apa tuh pusakanya? Pusaka itu tidak bisa mengalahkan tombak Nogo Sakti Ki Ageng Mangir. Jadi tombak Nogo Sakti itu sama aja dengan Baru Klinting itu? Tombak itu didapatkan Baru Klenting dari Gunung Merapi. Jadi tombak itu sebenarnya mengambil nama dari pemilik pertamanya, Baru Klenting itu, yang diserahkan kepada Ki Ageng Mangir. Nah, dari apa yang saya pelajari, yang saya lihat, Ki Ageng Mangir Wanabaya itu ada 3 katanya. Nah, lantas yang ketemu dengan Panembahan Senopati yang menjadi perseteruan antara mereka berdua itu yang nomor berapa? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Anda sedang apa? Ini tidak orang. Ini siapa? Assalamualaikum. Ini siapa? Sepertinya kalian penasaran dengan sosok Ki Ageng Mangir di sini. Apa tuh? Memberi informasi. Ya. Iya, sosok yang sangat pandai, tampan, tegas, tidak mengenal siapapun. Saya lemah
lemahnya bukan karena kekuatan, tapi kecantikan. wanita. Apa yang terjadi setelah itu? Makhluk ini ternyata punya banyak cerita. Bagaikan racun dalam tubuh Ageng Mangir. Dia mati karena kecantikan wanita, karena dia Nyai Retno Pembayun atau Soekarno Bayun? itu nama yang digunakan ketika dia menggoda Ki Ageng Mangir. Berarti Rawa Pening dan di sini tuh ceritanya sama gitu. Kalau keturunan Ki Ageng Mangir sampai sekarang masih ada? Maksudnya bagaimana? Mati karena cintanya sendiri. Ini ada satu pertanyaan penting. Awalnya itu kan Pembayun itu sangat benci, bahkan ingin membunuh Ki Ageng Mangir. Tiba-tiba setelah Ki Ageng Mangir meninggal, dia berbalik menjadi cinta. Yang jadi pertanyaan saya, ada kejadian apa ya sehingga menyebabkan Pembayun itu langsung berubah drastis? Yang kuasa lah yang membalikkan hati, yang membolak-balikan hati manusia. Kalau tentang batu silo gila kan tidak mengetahui itu. Batu gila. Satu-satunya bukti peninggalan Ki Ageng Mangir. Anda ingin tahu peninggalan Ki Ageng Mangir? Iya. Surutkan air itu. Banyak sekali. Ada apa aja di sungai itu? Banyak senjata perkakas. Itu bendanya tersebut itu yang ada di sungai itu bendanya wujud nyata atau sebangsa gaib? Nyata, tapi ditutupi oleh bangsa kami. Karena banyak sekali dari kalian yang ingin merampasnya. Lalu apa lagi yang ditinggalkan oleh Ki Ageng Mangir di sini apa selain batu itu? Prajurit yang tidak nampak. Masih ada di sini. Mau menjaga tempat ini ya? Masih. Anda sendiri? Tidak mungkin saya mengatakan siapa saya. Tempat Anda ada. Anda dari Laut Selatan. Atau Anda dari Merapi? Baik, tentara Gab itu apa? Bisa melindungi manusia gitu? Bukan manusianya, tapi wilayahnya. Oh, Kami lebih setia dibanding kalian Oh, maksudnya? terhadap janji kami. Ada Ki Ageng Mangir. Kami selalu menepati janji. Menjaga amanah. Kami lebih berbakti dan mengabdi. Saya masih penasaran sebenarnya jasad Ki Ageng Mangir itu sekarang dimakamkannya di mana sih? Kerajaan Panembahan Senopati. Jadi posisi jasadnya benar setengah di dalam keraton, setengahnya di luar gitu. Tak lama, Umi disadarkan. Betul, biar Mbak nggih. Biar Mbak kemawon nggih. Namun, tidak mudah mengeluarkan makhluk dari tubuh ini. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Udah dong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Akhirnya, Umi sadar. Ya Pak Hakim, hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari liputan kita hari ini? Dari beberapa dialog kita dengan beberapa makhluk di sekitar ini memang mungkin ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Bahwasanya memang Desa Mangir ini memang kental dengan sejarah, terutama sejarah tokoh besar mereka yaitu Ki Ageng Mangir. Mungkin ini sebuah fenomena sejarah gitu, yang kita juga tidak tahu kebenaran pastinya seperti apa karena kita juga mendapati informasi itu dari gaib. Alangkah bijaknya jikalau kita mengambil
mengambil sebuah kebenaran itu tidak berdasarkan gaib gitu, tapi berdasarkan apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang tua kita dulu gitu, berupa tulisan, berupa arca yang bisa diteliti dan lain sebagainya. Ini semua hanya sebuah wawasan. Karena memang sejarah pasti Ki Ageng Mangir sendiri banyak sekali kontroversi gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah wawasan kepada kita. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Kim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.